tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini pelajaran yang kalau saya pribadi juga ini sangat baik sekali untuk setiap, bukan cuma sebagai guru penggerak, tapi setiap guru itu ketika mampu atau memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pembelajaran pasti akan menyenangkan. Dan tujuannya kita adalah menciptakan well-being atau kesejahteraan psikologis setiap murid ataupun guru, sehingga lingkungan sekolah itu akan merasa lebih nyaman untuk belajar. Programnya ada fokus yang harus kita ciptakan. Jadi kalau siswa itu fokus, maka pembelajaran akan semakin baik, ya kan, semakin terarah, dan anak-anak bukannya menjadi sedih ketika belajar, tetapi sebaliknya menjadi lebih bahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Dian Jarewantara, ya kan, kita kan menuntun segala kekuatan kodrat murid agar apa yang terakhirnya tujuannya adalah mereka selamat dan bahagia. Nah, Ibu Delvia kan sudah mempelajari itu di modul 2.2. Nah, bisakah kita diskusi sedikit dan Ibu menyampaikan kira-kira apa yang sudah Ibu pelajari di modul 2.2? Jadi dalam pembelajaran modul 2.2 di situ kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Dan dalam pembelajaran itu pembelajaran itu harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh sekolah. Dan di situ juga kami diajarkan bagaimana membuat RPP, rencana pembelajaran, dengan mencantumkan KSE. Dan lagi yang KSE itu ada berapa? Jadi kompetensi sosial emosional siswa yang pertama, kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi ketika KSE itu mampu kita kuasai dan kita memang terapkan di sekolah, seperti yang saya katakan tadi, maka well-being itu akan tercipta di sekolah. Jadi untuk menerapkan KSE ini kira-kira seperti apa Ibu menerapkan? Jadi apa Ibu sudah merencanakan KSE ini kan di kelas? Sudah merencanakan dituangkan dalam Kemudian menurut Ibu rencana ke depan di kelas seperti apa Ibu menerapkan KSE ini? Contoh misalnya dalam pembelajaran yang mungkin hanya monoton, dan sekarang mungkin ada kritik apa yang Ibu lakukan terkait dengan KSE? Jadi dalam yang sudah saya susun dalam rencana pembelajaran yang saya laksanakan pada tahun ajaran ini, itu saya membuat RPP. Yang pertama saya mencantumkan KSE, kesadaran diri. Jadi sebelum belajar ada berdoa. Kemudian seperti misalnya ice breaking, pernah melakukan itu? Pada waktu lalu pernah saya melakukan ice breaking, tapi ice breaking yang tidak terarah. Karena kan sebelum pembelajaran KSE kan harusnya ice breaking yang kita lakukan harus membuat siswa itu fokus. Jadi ada game-game yang bisa kita lakukan supaya mereka lebih fokus. Kadang kan di awal pembelajaran ada siswa yang mungkin masih ingat-ingat hal-hal yang lain, mungkin terbawa dari rumah. Nah, kita buat ice breaking supaya mereka semangat, selain semangat, mereka fokus pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Atau bisa masukkan game-game seperti yang ice breaking yang pernah dilakukan waktu kita lokal karya. Saya juga cantum masuk misalnya tepuk tangan konsentrasi. Itu juga bisa salah satu untuk menumbuhkan fokus anak dalam pembelajaran ketika mereka sudah mulai bosan, apalagi mata pelajaran matematika mungkin. Saya menerapkan itu, Bu. Salah satu ice breaking yang saya pilih itu tepuk konsentrasi, tepuk tangan. Jadi Ibu kan sudah mengikuti lokal karya sudah berapa kali. Nah, perhatikan saja yang kami lakukan itu melatih fokus dari peserta, itu bisa Ibu lakukan di kelas. Ada contoh-contoh ice breaking, game-game yang menarik, tentunya bisa menjadi acuan untuk Ibu lakukan di kelasnya Ibu. Saya jamin pasti ketika Ibu melakukan ice breaking di awal ataupun pertengahan, karena di pertengahan juga ada siswa yang sudah mulai kurang fokus. Nah, lakukan ice breaking itu. Jadi tidak perlu teriak-teriak, kamu diam. Kalau dulu seperti itu. Cukup dengan teknik
breaking, atau bisa juga teknik stop yang sudah kita dapatkan ya. Jadi seperti memberikan mereka ruang sendiri untuk mereka merenung, jadi agak lebih ya kan, mindfulness. Jadi mindfulness itu bisa kita lakukan juga di pertengahan ataupun di awal. Jadi kesadaran penuh terciptakan di awal, mindfulness. Nah, sudah dapatkan di elaborasi ya, pemahaman juga ini bersama Bapak Fasilitator. Coba perhatikan yang dengan Bapak Fasilitator di awal. Itu mindfulness. Jadi kita tutup mata sejenak ya kan, dan mulai menciptakan fokus. Karena ada orang-orang yang belum mau, yang sulit menerima sesuatu ketika dirinya tidak fokus. Nah, jadi